Di dalam agama Islam, sholat adalah tiang agama. Maka diwajibkan bagi semua umat muslim untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat pun bukan hanya sekedar kewajiban yang dilakukan dengan gerakan dan juga bacaannya di waktu yang tepat. Namun diperlukan pula kehusyuan. Hal inilah yang kini tengah digencarkan oleh Ustadz Abu Sangkan. Bermula ketika ia membaca kisah Nabi Muhammad SAW dengan seorang pemuda yang melakukan sholat berkali-kali namun tak khusyuk. Sholat itu merehatkan hati, naiknya jiwa seorang mukmin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia merasakan getaran. Getaran ketika sholat dilakukan, getaran bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna khusyuk itu bukan konsentrasi, tapi dekonsentrasi. Makna khusyuk itu sadar. Ketika saya baca Quran, saya baca untuk siapa? Untuk Allah. Makanya ketika kita yakin ada Tuhan, itu pertama, tauhid. Itu pertama yang kita harus pahami bahwa Allah itu ada. Walaupun kita tidak mampu melihatnya, tapi Allah bilang, aku melihatmu, aku mendengarmu. Dan ketika kau memanggil aku kirimkan ketenangan yang mengalir. Menjaga hati kuncinya, bukanlah menjaga pergaulan sehingga mendapat manfaat dari khusyuknya menjalankan sholat. Dari Jakarta, Dini Rafiu Ade Steven melaporkan. Iya, itu dia tadi Viti dari Ustadz Abu Sangkan. Nah, langsung saja nak kita ngobrol-ngobrol sama beliau terkait dengan kesempurnaan sholat atau kehususan sholat. Ada 2 narasumber kita di sini. Selamat datang. Assalamualaikum. Pak Ustadz Abu Sangkan, Mbak Darali, apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Datang lagi. Datang lagi. Iya, Mbak, ini kan dengan tema kehususan sholat. Ya. Kalau misalnya menurut Mbak Arli begitu, sholat itu apa sih Mbak? Itu ya kebutuhan ya, udah menjadi kebutuhan sebenarnya, lebih selain yang diwajibkan untuk kita, tapi memang dari gerakan-gerakannya itu memang kalau yang orang-orang lainnya lagi senang dengan namanya yoga, kita sudah terbiasa dengan sholat gitu. Jadi karena gerakan-gerakannya juga bisa sama, kayak gitu ya. Jadi itulah mirip. makna sholat yang menurut Mbak Arli sampaikan. Jadi gerakan dari mulai gerakannya, dari gerakannya itu makna. menyehatkan, punya makna, dan selain menjadi apa ya, kebutuhan batiniah ya, kita berkomunikasi dengan Allah gitu secara alhamdulillah ya. Jadi benar-benar yang apa ya, intimasinya tuh berasa banget gitu. Oke. Ya mungkin memang banyak sebagian orang yang ketika dia ngerasa hatinya gundah galau gitu ya ketika sholat, mungkin dibawa tenang. Itu ada sisi apanya tuh Pak Ustadz? Kalau misalnya seperti itu, kita lagi pusing gitu, kepala udah bawa sholat, kemudian hati itu tenang. Ada power apa sih dari sholat ini sebenarnya? The magic of sholat ya. Power of sholat. The power of sholat. Betul. Fa'idha hasabau amrun fazi'a ila sholati. Rasulullah pernah bersabda, kalau engkau punya ada problem, ada masalah, maka segera engkau sholat. Tetapi banyak orang sholat, kam min qa'imin hazzuhu min sholati at-ta'abu wa nasab. Tapi banyak yang nggak dapat. Yang dapatnya hanya at-ta'abu wa nasab. Jadi hanya penat saja. Kenapa? Sholat itu sebenarnya karena kita tidak nyambung sebenarnya. Jadi nyambung, apa itu sholat? Di dalam kitab dikatakan bahwa as-sholatu bimana silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabbi. Sholat itu silatun, nyambung, bainal abdi wa rabbi. Jadi Tuhannya nyambung ke saya pun nyambung ke Allah. Saling bersinergi. Saling sinergi. Bainal mutabatina ini ada 2 batin. Oke. Dan batinku, batinul mukasyif, yaitu batinnya Allah, dan batinnya manusia itu ketemu. Iya. Nah ini kan berbicara tentang ketemunya batin dan ketemu begitu. Makanya ketika tidak ketemu batin, at-ta'abu wan nasabu. Ta'ab, rasanya capek, penat. Iya. Tidak ketemu batin tanda jadi tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Betul. Nah, khusyuk sendiri artinya apa sih Pak Ustadz? Khusyuk itu wujuhu yauma idzin khasyiah. Nanti ketika kita nanti di akhirat kelak, ini makna kalimat khusyuk dulu ya. Menurut Al-Qur'an. Wujuhu yauma idzin khasyiah. Wajahnya nanti di akhirat kelak kita penuh rasa tunduk dan
Kenapa? Betapa banyaknya dosaku. Maka ketika ia dilihati Allah, dia malu. Betapa semua yang direkam semuanya itu keluar semuanya. Apa yang kita lakukan dulu. Itu makna arti khusyuk. Khusyuk merupakan tunduk kepada Allah. Tunduk dan takut pada Allah. Kenapa tunduk? Karena dilihati Allah. Ternyata ayat itu tidak untuk di akhirat. Ada lagi ayat yang untuk di dunia ini. Yaitu khusyuk itu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Allah melihatmu di saat engkau berdiri salat. Oke. Ini masalahnya iman apa enggak iman? Ini sama hantu aja kita takut. Padahal nggak pernah kelihatan. Dan gemeter beneran tuh. Iya, gemeter Apalagi sama beneran. falak-falak itulah. Lagi sering banget kayaknya. Ada hantu aja takut. Iya, Padahal Pak. nggak pernah ketemu hantu. Gemeternya Jangan, gemeter Pak. beneran. Benar-benar. Iya. Jadi sebenarnya alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Allah melihatmu di saat berdiri salat. Oke. Dan Allah mengamati terus sampai menuju sujudmu. Suasana inilah yang terasa. Jika ini dipercaya dan diimani, masalahnya iman apa enggak? Oke. Makanya aneh, orang baca salat Allahu Akbar, betapa cepatnya dia baca, padahal harusnya dialog. Allah mengatakan, apabila engkau mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah bilang, intazara jawab Rabbi, tunggu respon Allah. Allah akan menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Terasa sampai majjadani abdi. Terus dilanjutkan bacaannya ketika engkau mengucapkan kata Al-Quran, kata hadis. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bukalah dadaku. Karena aku gelisah sekarang. Karena aku sedih. Karena sedih gelisah di sini. Ketika engkau ucapkan ihdinas siratal mustaqim, intazara jawab Rabbi. Tunggu respon Allah sampai engkau diterima. Ketika diterima ihdinahnya, fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Engkau akan merasakan di sini terasa yasrah sadrahu. Lapang tiba-tiba. Yang tadinya menyempit, fama yurid ayudillahu yaj'al sadrahu daiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tapi ketika ihdinahnya tidak diterima oleh Allah, maka rasanya dada menyempit. Makin gelisah. Yas'adu fis sama, seperti kehabisan oksigen, sesak nafasnya, maka munculnya marah terjadi di situ. Munculnya jadi sebenarnya kesedihan di situ. Ketika sinergi itu terjadi, kita bisa terasa. Terasa. begitu ya? Harus ada rasanya. Saya ada Iya. satu pertanyaan gini Pak, jadi yang namanya perempuan itu kadang gitu ya, kalau Iya. misalnya mereka merasa sedih, ini pertanyaan pribadi saya. Iya, Saya pernah merasa sedih sampai saya nangis kejer-kejeran, kemudian saya nggak tahu harus ngapain, saya sholat. Dalam sholat itu saya baca sambil saya menangis, menangis semenangis-nangisnya. Nah itu masuk dalam hitungan khusyuk apa enggak? Nangis ada dua. Nangis kecewa, nangis Nangis saya nangis bahagia. kecewa, saya Kecewa, nangis kecewa. asidnya meningkat, bikin penyakit. Walaupun saya bawa Asam sholat. lambungnya pasti meningkat. Dan itu nggak masuk kategori sholat yang Tidak. khusyuk. Khusyuk itu bukan sedih. Oke. Makanya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashin. Sungguh bahagia orang yang beriman di dalam salatnya dia khusyuk. Ada hubungannya kebahagiaan itu. Qad aflaha, sungguh bahagia. Orang bahagia di sini rasanya ada, sedih ada rasanya. Cuman ada dua. Sedih karena nada minor. Kalau kita nyanyi nadanya minor, pasti dia sedih. Kalau nadanya mayor, pasti kita bahagia. Oke. Tidak sama dengan itu. Iya. Gitu. Nah kabarnya Pak Ustadz, kalau misalnya sholatnya nggak usuk, katanya sholatnya nggak diterima ya. Jadi jawab dulu, saya mau ngasih info dulu sebelumnya ya Pak Ustadz ya. Nah pemirsa, kami buka telepon di segmen berikutnya untuk Anda, telepon ke kami di 021 314 1360 dan kami akan berikan informasi yang satu ini di mana amal ibadah yang dilakukan secara ikhlas akan dibalas berlipat ganda oleh Allah. Jadi Amin. berikut ulasan mengenai keajaiban ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang berbahagia, ikhlas itu adalah dasar dari semua amal perbuatan, dasar dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ikhlas, Bapak dan saudara sekalian, itu menjadikan nilai ibadah kita berlipat-lipat pahalanya. Kalau kita beramal, itu dibalas seperti balasan amal kita.
Siapa yang memberi akan diberi, siapa yang mengasih akan dikasih. Tapi kalau ikhlas dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Dalam surat As-Saffat itu Allah menyatakan, "Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Kamu semua tidak dibalas kecuali apa yang sudah kamu lakukan. Kalau kamu berbuat ngasih orang 1 juta, maka akan dibalas 1 juta. Tapi ketika ikhlas, kata Allah, illa ibadallah mukhlasin, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Ulaika lahum rizqum ma'lum, maka orang yang ikhlas itu akan ditambah balasannya sampai tidak berlipat-lipat. Itu hebatnya ikhlas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.